Semenjak Hakan Çalhanoğlu mengisi posisi Brozovic, Hakan jadi sering melakukan 3 hal ini nih. Defense, setting, and attack. Jadi dia memutus serangan, tackle, atau intercept. Lalu dia setting gitu ya, melihat sekeliling, umpan-umpan pendek dulu, atau langsung long ball ke depan. Seperti golnya Barella kan gitu, berawal dari tackle. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Gimana hari Seninnya? Apakah menyenangkan? Sehat-sehat terus untuk teman-teman semua ya. Ini cuacanya lagi nggak enak. Tapi ngomong-ngomong tentang kesehatan, kemarin itu partai sehat banget. Menurut gue pertandingan sehat. Karena pertama mainnya di jam super sehat, 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau di teman-teman Indonesia bagian Timur 7:30 malam. Masih sehat banget lah itu ya. Selain main di jam sehat, yang kedua, partai kemarin jalan pertandingannya menurut gue sehat banget. Udah lama banget gak nonton Inter dengan santai, dengan nyaman dari menit pertama sampai menit terakhir. Wah, pokoknya itu pertandingan super sehat lah kemarin itu. Kita menang 2-0 lawan Salernitana lewat gol Lautaro Martinez dan Barella. Menurut gue ini kemenangan yang sangat amat kita butuhkan ya, karena ini artinya melanjutkan tren bagus dengan perombakan beberapa pemain. Dan di tengah tenaga yang hampir habis, Acerbi aja yang waktu lawan Barca cuma main sedikit kemarin mukanya sampai merah banget, kecapean banget. Di Marco nyerah sebelum menit 60 kalau nggak salah. Untuk pertandingan kali ini gue cuma ada catatan minor untuk 2 pemain, selebihnya luar biasa. Yang pertama adalah Korea. Menurut gue udah bener-bener dia kehilangan kepercayaan diri banget. Kontrol bolanya buruk, keputusan yang diambil salah. Aduh, gue jujur bingung kenapa Korea musim ini bisa jelek banget. Kalau di musim lalu kan alasannya cedera. Lah musim ini dia tuh di awal musim nggak cedera sama sekali. Dia ikut pramusim komplit. Bahkan seingat gue, Korea dan Aslani cukup banyak diberikan kesempatan oleh Inzaghi di pramusim. Tapi entah kenapa malah jelek banget Korea. Di musim ini beberapa kali dikasih kesempatan jelek banget. Dan akhirnya roboh juga di partai home lawan Barca. Terus absen 2 pertandingan. Lalu kemarin malam dapat kesempatan lagi, ada beberapa sentuhan, ada beberapa momen yang ngaco banget. Untung ada 1 peluang sundulan dia yang berbahaya. Kalau enggak, wah nothing banget dia kemarin. Lalu catatan minor yang kedua gue berikan untuk Lukaku yang masih belum tahu sembuhnya kapan. Katanya dia udah bisa di bench lawan Salernitana. Ini sekarang prediksinya bergeser, dia mungkin ada di bench ketika melawan Fiorentina. Aduh, nggak tahu, malu banget dia di bangku penonton disorot mulu, tapi gitu-gitu aja. Kalau menurut staf medisnya Inter, di sini dibilangnya Lukaku tidak ada masalah serius, hanya saja dia butuh penanganan khusus karena bobot badannya yang besar. Jadi daripada dipaksakan terus cederanya kambuh berlarut-larut, lebih baik bersabar sampai dia benar-benar pulih. Ya sudahlah, apa boleh buat. Selain Korea dan Lukaku, selebihnya catatannya bagus. Onana lagi-lagi clean sheet, luar biasa. Di 7 pertandingan Inter kalah 2 kali. Dua-duanya itu ketika Handanovic main. Selebihnya Onana menang terus dan sekarang clean sheet. Kemudian yang gokil, Inzaghi kemarin mainin Darmian sebagai Mezzala. Gue pikir pas lagi Darmian masuk menggantikan Çalhanoğlu, Inter akan main pakai 5-4-1 lagi seperti lawan Barca. Ternyata enggak, main jadi Mezzala. Gila juga sih Inzaghi. Mungkin karena Darmian pemahaman taktiknya bagus kali ya. Kemudian Acerbi main 90 menit ya. Dia mengisi posisi Bastoni. Emang terlihat agak kewalahan sih. Serangan Inter dari sisi kiri tidak sebagus ketika Bastoni main. Acerbi nggak sekuat Bastoni untuk naik. Crossingnya juga nggak sebagus Bastoni. Tapi setidaknya sekarang pelapisnya Bastoni berarti bukan Di Marco ya. Acerbi sama-sama pemain kidal juga. Lalu catatan positif lainnya gue berikan untuk Gosens. Setelah tampil baik melawan Barca dengan 1 golnya, kemarin malam dikasih kesempatan dan menunjukkan permainan yang solid dalam bertahan maupun menyerang. Sepertinya para pemain Inter mulai tahu cara memanfaatkan Gosens. Tidak perlu memaksakan Gosens untuk dribble panjang, gocek-gocek. Udah, yang penting dapat ruang crossing, dapat ruang shoot. Lalu catatan positif lainnya gue berikan kepada Lautaro Martinez dengan gol indahnya dari luar kotak penalti. Dengan golnya melawan Salernitana ini berarti dia sudah mencetak 62 gol untuk Inter, menyamai rekor Diego Milito. Ini kalau teman-teman lihat golnya Icardi 111 gol selama 5 musim membela Inter. Lautaro Martinez 5 musim 62 gol. Gila juga ya, kita nggak boleh menyepelekan peak performance-nya Icardi ini, emang sangar juga sih. Jangan lupakan juga golnya Barella, itu juga nggak kalah keren. Situasinya kurang lebih sama seperti gol ketika melawan Barca. Berawal dari umpan lambung,
kontrol bola sebentar, lalu finishing yang luar biasa. Cukup banyak media di Italia yang menobatkan Barella sebagai man of the match di pertandingan kemarin. Kemudian yang keduanya Lautaro Martinez. Nih ada Barella dapat nilai 8, Lautaro Martinez 7,5. Kemudian ketika Barellanya 7,5, Lautaro Martineznya 7. Tapi menurut gua man of the match di pertandingan lawan Salernitana kemarin adalah Hakan Çalhanoğlu. Dia luar biasa banget, dan bahkan gak cuma di pertandingan lawan Salernitana, di beberapa pertandingan terakhir ketika Hakan mengisi posisinya Brozo, luar biasa, magical banget penampilannya, dan bahkan ini bisa-bisa Brozovic tergusur. Ada 6 catatan positif yang gue berikan ke Hakan Çalhanoğlu. Yang pertama, dia gantiin Brozovic di masa-masa yang sulit dan di pertandingan-pertandingan besar. Musim lalu udah berapa pemain dicoba ngisi posisinya Brozovic, gak ada yang bagus. Vecino gagal, Gagliardini apalagi, Vidal gak bisa, Barella juga gak bisa ngisi posisi Brozovic. Nah, di musim ini Hakan Çalhanoğlu gantiin Brozo di masa-masa Inter lagi sulit banget, di partai-partai besar juga, tapi semuanya berjalan dengan baik. Lalu catatan yang kedua adalah umpan signature ala Hakan Çalhanoğlu. Ketika dia mengisi posisinya Brozo, dia jadi mulai sering umpan long ball gitu ya, dari belakang. Lalu di lawan Salernitana kemarin 20 menit terakhir ketika Aslani masuk, dia balik lagi jadi Mezzala dan sama bagusnya. Dia menjadi inisiator serangan Inter dari sisi kiri depan. Lalu catatan positif lainnya, semenjak Hakan Çalhanoğlu mengisi posisi Brozovic, Hakan jadi sering melakukan 3 hal ini nih. Defense, setting, and attack. Jadi dia memutus serangan, tackle atau intercept, lalu dia setting gitu ya, melihat sekeliling, umpan-umpan pendek dulu atau langsung long ball ke depan. Lalu catatan yang kelima adalah set piece. Çalhanoğlu tetap menjadi andalan kita, baik shoot langsung ke gawang maupun passing. Dan yang terakhir, yang paling luar biasa dari Hakan Çalhanoğlu adalah dia kita rekrut tanpa biaya speser pun. Gazzetta dello Sport juga secara khusus membahas Çalhanoğlu. Mereka bilang bahwa Magic Inzaghi dalam membawa balik Inter ke trek kemenangan adalah diawali dari mengubah Çalhanoğlu menjadi seperti Pirlo. Çalhanoğlu sekarang berperan sebagai director di Inter. Dia memberikan inspirasi permainan, simbol permainan, dan juga mampu mencetak gol. Di sesi interview setelah pertandingan lawan Salernitana, Inzaghi ditanya, siapa yang akan menjadi starter di posisi regista bila Brozovic sudah sembuh? Inzaghi menjawab, tidak akan ada pemain yang akan terus-menerus menjadi starter, bermain setiap 3 hari sekali. Saya ingin semua pemain siap dan tersedia. Di match kali ini Korea sudah hadir. Semoga di match berikutnya ada tambahan pemain lagi. Mungkin yang dimaksud Inzaghi adalah Lukaku. Semoga Hakan dan Barella tetap menjadi duo yang solid. Kemudian Mkhitaryan dan Aslani bisa menjadi rotasi yang pas juga. Dufray dan Skriniar perlahan mulai menunjukkan kesulitannya juga. Untuk teman-teman, gimana analisisnya di pertandingan lawan Salernitana kemarin? Silahkan komentarnya. Kalau menurut teman-teman, pemain terbaik di pertandingan kemarin siapa? Kalau menurut gua Hakan Çalhanoğlu. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.